Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Santri Bumi Angin Dharma dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas, selamat menyaksikan video yang akan kami tayangkan ini. Selamat memperhatikan dan mencerna atau mempelajari isi-isi yang ada di dalam video ini. Jangan di skip, tonton terus dari awal sampai selesai. Pasti di dalam video ini ada cerita-cerita dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Pada malam hari ini kita berada di sebuah jembatan, di mana di sebuah jembatan ini sering ada penampakan atau sosok-sosok makhluk-makhluk halus yang menunjukkan eksistensinya. Sebelum menonton, pastikan kanan kiri Anda semua menonton video ini ada siapa di samping kanan kiri Anda semua. Jika Anda sendirian sambil menyaksikan dengan membawa makanan ataupun. Ingat, di video ini pasti akan menayangkan sebuah video yang akan memberi pelajaran atau memberi awasan. Seperti halnya kita akan memberi edukasi dan sebuah pelajaran di mana jangan sampai iman kalian semua goyah dan jangan sampai kalian takut kepada makhluk-makhluk seperti itu yang akan menyesatkan kalian semua. Tetap waspada, kuatkan iman kalian semua, jaga diri kalian semua. Ingat, tengok kanan kiri kalian semua. Jika Anda menonton video ini sendirian, saya minta untuk lebih hati-hati lagi. Oke, seperti biasanya, alhamdulillah saya beserta teman-teman yang lain, rekan-rekan SPAD, diberikan kesehatan jasmani oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita melakukan penelusuran penguaan misteri di tempat yang konon katanya ini sering menampakkan makhluk-makhluk gaib, bahkan sesosok nenek tua yang sering memunculkan dirinya kepada para masyarakat yang melintasi jembatan ini. Enggo, kita bersalawat bersama-sama, membaca salawat tabibiah. Semoga hati kita, roh kita, jasad kita lebih ditenangkan, dan semoga di akhir yaumil kelak, di akhir hari nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan ditarik dada, mari kita berselawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga penelusuran penguaan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan ataupun sedikit pun. Semoga kita bisa lancar dari pertama berangkat sampai akhir nanti pulang. Saya minta
kepada sahabat-sahabat untuk mendoakan tim Santri Bumi Angling Dharma dimanapun berada, dimanapun kita melakukan penguaan, penelusuran, penelitian, bahkan sekalipun. Saya hanya minta doanya dan terima kasih sudah mendukung channel Santri Bumi Angling Dharma. Yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Saya minta keikhlasan dari hati panjenengan semua. Jangan keberatan untuk mendukung dan selalu menonton, mengikuti video-video terbaru yang akan ditayangkan oleh channel Kang Rido Official. Terima kasih sahabat-sahabat sudah mendoakan dan sudah mendukung kami semua. Berjalannya kami dengan cara kami dakwah itu yaitu mengajak kepada kebaikan. Saya selagi masih kecil, masih muda usianya, saya ingin masih menjajaki atau mencari hal-hal yang mungkin kemistisan dan lain-lain, ingin mengenal lebih dalam sisi-sisi makhluk-makhluk seperti itulah. Jadi saya ingin lebih mengenal dan lebih mendalami. Tiba-tiba suara binatang-binatang dari tadi kita pertama belum ada satupun, bahwa saat kita sudah berada di atas ini, berdiri di atas jembatan ini, banyak suara binatang-binatang seolah-olah mereka menyambut kedatangan kita. Entah itu dari sisi makhluk goib atau binatang-binatang itu tahu kalau kita akan datang. Tapi pada akhir-akhir ini binatang-binatang itu semua seperti suara-suaranya menyurut atau berkurang. Mungkin sahabat-sahabat bisa terdengar sendirilah suaranya seperti apa. Kalau suara saya kurang jelas, mohon maaf karena terganggu dengan suara binatang-binatang seperti katak. Oke, saya pada malam hari ini masih bersama dengan Mbak Fatur, dimana beliau menemani saya dimanapun explore, dimanapun menguak misteri, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan di balik layar kamera semuanya. Saya berterima kasih sudah bisa mengikuti saya untuk penguaan pada malam hari ini, bahkan dimanapun saya terima kasih. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang mau ikut atau merequestkan, jika saya belum bisa menepati tempat-tempat yang sudah Anda requestkan, saya mohon maaf karena banyak juga tempat-tempat yang mungkin akan saya datangi dan tidak hanya untuk penguakan saja. Saya berterima kasih kepada panjenengan semua sudah mau mengikuti video-video dari awal sampai sekarang. Saya berterima kasih banyak. Oke, selamat malam Mbak Fatur. Selamat malam. Selamat malam. Semoga sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih seperti hal yang kemarin, kita masih mencari bangsa-bangsa seperti itu dan mencari bangsa-bangsa yang mengganggu bangsa manusia, menakut-nakuti bangsa manusia. Ini kita berada di atas jembatan. Ini jembatannya baru dibangun ya, Mbah, konon katanya. Baru dibangun. Ada cerita-cerita mistis yang dimana jembatan ini mempunyai cerita tersendiri atau cerita-cerita rahasia. Pak Fatur bisa menceritakan dari masyarakat yang sudah bilang atau sudah melaporkan kepada tim kita. Ya, makasih. Dipegang nggak apa-apa, Mbah. Mic-nya. Makasih atas kesempatannya masih diberi kita untuk berkumpul lagi untuk menelusuri jejak-jejak misteri di official Mas Rido. Ya, intinya sebelum jembatan ini dibangun, katanya dulu itu sering warga setempat sini lalu lalang lewat sini itu sering ditampakin berwujud-wujud macam. Yang lebih misterinya, kita masih belum menemukan titik siapa sebenarnya nenek tua dengan berjalan di bawah dengan seperti kayak suster ngesot. Siapakah beliau sebenarnya? Itu yang kita perlu ungkap. Dan mistisnya di sini emang enggak seperti biasa untuk dilalui manusia. Kenapa jembatan ini dibangun kembali, dibikin seperti ini? Karena masih untuk melanjutkan pembangunan proyek jalan ini, alternatif jalan kampung. Ini berarti jembatannya belum selesai ya? Belum selesai. Mungkin kalau dibilang 50% udah belum? 50% hampir 50%. Yang pernah saya rasakan di sini emang benar
ada satu warga sini lewat itu secara nggak sengaja ada penampakan wujud asap keluar sebelum ada jembatan ini. Itu berwujud seperti ujung-ujung sangat tinggi. Jadi tujuan kita ke sini hanya untuk membuktikan kenyataan kebenaran apa dibalik misteri si nenek-nenek itu tadi. Terima kasih. Sedikit cerita yang sudah disampaikan oleh saya anggap sesepuh di Santri Bumi Agung Dharma di channel Kang Ridho Official. Beliaulah sesepuhnya. Jadi beliau ini juga sudah sering dilapori oleh masyarakat setempat kalau di tempat ini yang dipakai lalu lalang atau perlintasan manusia ini jembatan ya, sering banyak penampakan makhluk gaib tanpa sebab, bahkan apa tujuannya itu kita tidak tahu. Sahabat-sahabat, kita sudah mendengar suara tokek, dimana kalau orang-orang tua atau orang Jawa menandakan kalau suara tokek itu berarti ada yang datang. Udah ada yang lalu lalang, Mas. Bah? Iya, udah ada yang lalu lalang. Saya dilihat nih. Bulu kudus saya sudah juga. kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sama. Bismillah, semoga penguaan atau penelusuran pada malam hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Yang saya minta doakan selalu saya dan tim keluarga khususnya, semoga di channel Kang Ridho Official ini bisa selalu berjalan, bisa mengeluarkan tayangan-tayangan edukasi untuk menambahkan pengetahuan dan keimanan panjenengan semua. Monggo perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimanapun panjenengan berada dilindungi oleh Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoalah menurut kepercayaan masing-masing. Saya tidak memaksa untuk Anda berdoa seperti saya, tapi jika Anda mempunyai kepercayaan masing-masing, monggo. Tapi intinya tujuannya kita berdoa adalah meminta kepada yang Maha Esa. Betul begitu, Mbah? Iya, betul. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, ingat, makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk misterius, makhluk-makhluk mistis bisa hidup berdampingan bersama Anda dimanapun kalian berada. Mau di hotel, mau di masjid, mau di rumah, apalagi di hutan, di tempat seperti ini tanpa ada satupun cahaya. Umumnya kalau di jembatan itu pasti ada lampu paling enggak untuk penerangan jalan. Kita lihat dari belakang saya, ini enggak ada lampu sama sekali kecuali penerangan dari video, dari tayangan ini. Bisa kita lihat ya, di belakang ini sangat gelap sekali, tidak ada lampu. Harusnya di jembatan-jembatan itu harusnya ada lampu. Mungkin karena jembatan ini mau diperbarui, masih proses untuk pembangunan, mungkin langkah-langkah selanjutnya akan diberi penerangan jalan. Sedikit cerita dari saya, omong-omong kosong dari Mbah Fatur juga. Panggil saja Mbah karena udah sepuh. Meskipun wajahnya masih terlihat muda, masih tampan seperti usia 17 tahun. Memang yang dicari seperti itu. Oke ya, sahabat-sahabat, jangan dibuat tegang terus. Nanti kalau sampean tahu-tahu ngelihat video ini terus kerasukan di rumah, siapa yang menolongi? Siapa yang akan bantu sampean? Apalagi kalau sampean sendirian. Pastikan di samping kanan kiri kalian lihatlah situasi. Tapi setelah lihat video ini jangan takut untuk pergi kamar mandi nanti minta anterin. Lebih baik nggak usah, kalau takut jangan dilihat, di subscribe, ditonton, di like, udah keluar deh gitu. Tapi kalau sampean penasaran, tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Ingat, jangan di skip, karena di setiap video mempunyai hal-hal atau pesan-pesan yang tersirat, bahkan penampakan atau cerita sejarah misterius yang belum Anda ketahui. Hati-hati, mereka bisa berada di mana saja jika kalian berada. Ini selanjutnya, langkah selanjutnya pasti ada sesi-sesi mediator. Pasti ada sesi-sesi di mana kita ingin tahu, rasa penasaran kita terjawab. Ya enggak, Mbah?
betul. Benar. Sahabat-sahabat, doakan saya, doakan tim semua, khususnya jika Anda mendoakan, mari kita berdoa sama-sama membalas doa-doa kita. Anda mendoakan saya mendoakan Anda. Terima kasih sahabat-sahabat, saya doakan makhluk-makhluk seperti ini, jika ada manusia seperti saya kayak gini malam-malam, pasti mereka terasa terusik. Ingat, tim mediator, jaga-jaga. Nanti kalau sampean kerasukan atau gimana, jadi bisa menjadi salah satu narasumber atau sumber cerita yang terjadi di sini. Sini, mendekat kameramen. Gini Mbah, teman-teman dipersiapkan untuk sesi mediator. Saya ingin berbicara kepada sahabat-sahabat sebentar. Ikut saya sebentar. Oke, ya sahabat-sahabat. Lihat di belakang saya sebuah seperti kalau orang Jawa bilang itu adalah bombongan atau semak-semak. Di belakang saya juga ini, jika dilihat dari segi mata gaib, ya, mata penerawangan, ada sesosok hitam besar, giginya panjang, rambutnya kan jelek, keriting, dia nggak pernah mandi, ya. Jadi kalian harusnya mandi. Kalau nggak mandi rambutnya keriting, sama seperti. Oke. Jadi harus hati-hati, makanya sahabat-sahabat harus ingat dimanapun kalian berada. Video ini hanya mengajak kepada panjenengan untuk menambahkan keimanan dan percaya kepada hal-hal yang tidak terlihat atau makhluk gaib. Karena apa? Di rukun-rukun kita, rukun iman salah satunya iman kepada malaikat Allah. Ya, iman kepada adanya hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW. Saya minta sahabat-sahabat untuk terus mendukung channel-channel ini berkembangnya dan ikuti terus. Jadi ayolah kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar. Mungkin kalau saya ada salahnya atau kurang tepatnya, saya minta maaf dan mohon maaf kepada panjenengan semua. Kalau ada tutur kata, tindakan, perilaku saya yang kurang mengenakan dan tempat nama sekaligus yang menyangkut kepada panjenengan, saya memohon maaf. Mewakili video ini, mewakili tim semua, khususnya saya sendiri. Manusia itu tidak luput dari kesalahannya. Ya, manusia itu tempatnya salah dan dosa, lupa dan dosa, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi jika saya ini hanyalah manusia biasa, bukan manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Oke sahabat-sahabat, mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa, boleh sahabat-sahabat komen di bawah. Jika saya bisa menjawab, akan saya jawab. Jika tidak bisa, ya maaf gitu. Mungkin sahabat-sahabat, jika mempunyai mata batin penerawangan, lihat di belakang saya ini ada siapa, sosoknya seperti apa. Oke. Dan yang dibicarakan tentang nenek ngesot. Kalau orang Jawa bilang itu jempor atau nggak punya kaki, ya. Ini udah muncul, energinya udah terasa. Bagi saya udah terasa. Gimana? Tim udah siap? Siapa dulu? Silahkan. Monggo. Karena sahabat-sahabat ini pasti nggak sabaran. Hal mediator lah yang akan ditunggu. Di sini pokoknya adalah di mediator, karena yang kita ada suara nafas di bawah, tapi nafasnya kenceng gini, kayak sapi suaranya. Kaget saya. Di bawah situ. Iya.
entah nafas atau gerakan apa ya. Sejenisnya Mas itu. Enggak dari sini Mas, dari sana. Dari sananya. Apa Mbah? Masih golongan tadi. Enggak, saya kok kaget ada nafas kayak sapi soalnya. Jadi gini. Seperti tadi loh. Yang kayak gigi pancang rambut gelombang. Bruwel. Oke. Masih rombongan. Grup. Iya, iya. Bisa dikatakan seperti itu. Sebangsa ya, Mbah? Iya. Emang di situ. Emang di situ rumahnya? Situ. Gimana? Mediatornya udah siap belum? Siapa dulu? Ayo. Gimana ini? Buat meneng. Nggak apa-apa. Ini kita hanya ingin mencari sedikit informasi dulu. Nanti selanjutnya biar mediator menyiapkan dirinya. Karena udah nggak lama ini pasti di saat ada yang masuk pasti yang lain akan masuk. Ingat, di saat ada yang masuk pasti yang lain akan masuk semua. Oke, ayo sini mendekat. Udah siap belum? Harus siap. Siap nggak siap? Harus siap. Udah ada yang kenal belum kepada tim salah satu ini masnya yang kecil, ganteng, tegak Mas. Namanya siapa? Fauzi. Nama lengkap? Ahmad Nur Fauzi. Boleh sahabat. Salam. Salam, nama saya Ahmad Nur Fauzi. Ahmad Nur Fauzi. Beliau ini salah satu mediator yang bisa menemani saya sendiri di saat saya di rumah atau dimanapun, karena yang lain sibuk kepada kesibukannya sendiri-sendiri. Saya berterima kasih pada sama semua yang sudah membantu perjuangan saya merintis suatu untuk penguakan pada malam hari ini. Mungkin siap? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, tim tetap jaga-jaga, takutnya kalau loncat dari jembatan di belakang sini, dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang mana dulu? Yang mana dulu? Iya. Fokus. Rasakan energinya. Ayo mendekat. Mendekat. Sudah. Sini. Jadi para mediator udah kemasukan semua. Bisa diajak bicara, bisa bicara baik-baik. Bisa bicara baik-baik kalian semua. Duduk, Mbah. Duduk. Nah, duduk tegak. Yang mana dulu, Mbah? Yang dipegangnya. Monggo dipegang dulu. Iki urusan kuat, urusan nahan. Aku pengen roh sejati nih sampean wujudnya kaya apa? Gimbal, keriting, siung tuwa. Papan panggonane sampean nang ndi? Pojok bumbungan iku. Aku kepingin roh. Ya. Sopo sejatine Mbah Dok sepuh sing nang kene sing mlakune jempor. Apa urusane? Aku pengen takok sing srek ngetoki warga kene. Wis gak iso. Enak apa gak iso? Ora iso.
Wis kenal karo aku. Aku pengen jaluk jelas sih. Orang gawe kasar, orang gawe musuh. Aku nang kene silaturahmi mek kepingin roh, Dihadap enggak, Mbah? Kalau yang ngomong siapa dihadap nanti. mek kepingin roh. Sapa sejatine? Mbah Sepuh Putri sing mlakune nyesot. Apa bener ana sangkut pautete penunggu pohon kapas randu? Iya, Bohongan itu, Mbah ya. aku pengen kejelasannya sing jujur. Sing manggone nang ndi? Itu ratunya sampean lho. Pemimpin di Iya. sini. Sing maune manggone nang kene. Karo bocah cilik. Wonge ngado nang kono. Kena apa ngado? Tak manggil ya, Mbah. Aku rene ora niat ganggu ya. Niatku silaturahmi, pengin njaluk kebenerane, kejelasane ceritane jembatan saurunge dibangun iki. Ya. Ora sangaleh dhisik. Ini dia datang, Mbah. Sampeyan takoki. Gak sak. Tahan sih. Kok melayu gak wani. Jadi gini ceritanya. Ini emang penunggu yang dari samping Bengawan. Kenapa dia didatangi sesosok nenek-nenek tadi? Dia nggak berani. Karena aura tenaganya lebih besar dari nenek ini. Dia tidak bisa, ibarat kata, kalau menyalahi aturan kodrat dari beda alam, kalau dia menyerang manusia, itu seakan-akan terjadi refleks, tubuh akan merasa gatal, seperti penyakit lah. Misterinya dari situ. Kita ungkap siapa yang siap untuk menjadi mediator untuk memakai si nenek ini. Siapa Mas Rido? Lah, ini aja. Masa Mas Boneng lagi? Ingat, Tanpa sejak nikmat. si mediator di waktu pembelajaran pasti seperti ini. Dia harus menyesuaikan wadahnya dulu. Meskipun badannya besar, kalau wadahnya tidak ada untuk yang ditempati, itu sama halnya Menguras tenaga, kita kehabisan energi. seperti halnya sak. Sak itu dimuati di luar kadar kekuatannya, pasti isi itu pasti akan jatuh ke bawah atau jebol sak itu. Dari tadi kayak ada yang jalan di bawah. Saya penasaran. Inilah mediator-mediator tadi. Tapi dengar kan Mas ya, di waktu mau mediator tadi, suara kataknya nggak wajar, Ya, seperti suara manusia. Iya kan? iya, Mbak. Itu tadi lah memberontak, Mas. Mbak, di bawah ada yang jalan, di bawah ada yang jalan. Di bawah ada yang Udah jalan. kelihatan tangannya. Hah? Kelihatan tangannya tadi. Dia mau naik. Tangannya di sini. Gini. Udah kelihatan. Kayak ada yang jalan di bawah. Jadi apa misterinya tadi? Kenapa anak tadi tidak bisa memberi informasi yang jelas
kepada tayangan kita ini. Iya kan? Iya, iya, Mbah. Karena apa? Dia tidak mau tempatnya ini diganggu. Dia tidak mau untuk mengungkap apa yang pernah dialami oleh nenek tersebut. Pengalamannya, ceritanya itu kalau nggak salah sangat tragis yang dialami si nenek. Sampai ajalnya itu tidak wajar. Dengan tidak kewajarannya beliau menuntut kepada manusia. Usil lah istilahnya, balas dendam. Maksudnya, Mbah. Maksudnya usilnya itu dia itu masih merasa kayak sakit hati. Lah itu si nenek itu kenapa kok bisa sakit hati sama manusia yang lain? Karena dengan matinya yang tidak wajar. Seperti itu. Tuh. Kemungkinan Sebentar, Mbah. kalau nggak salah. Kayak orang seperti teraniaya lah. Seperti itu. Benar, saya dapat gambaran. Si nenek ini meninggal karena ada fitnahan. Iya. Sampai mengakibatkan dengan keganjalan kefatalan sama si nenek tadi. Iya. Jadi gini ya sahabat-sahabat. Saya melihat kalau si nenek ini meninggalnya karena difitnah sama warga. Tapi sebenarnya nenek ini asalnya di mana gitu loh, Mbah? Lah iya itu. Kok bisa sampai sini, terus dia ngapain kok punya tekad untuk mengganggu manusia? Kemungkinan dengan membawa kefitnahannya yang dilontarkan ke nenek tadi ya, sampai dia melampiaskan pada setiap ketemu manusia. Apa yang ada di depan nenek itu tadi seakan-akan musuh gitu. Sebenarnya kita ini tidak boleh untuk mengungkapkan marah si nenek. Dengan seperti kayak itu tadi, jenisnya kayak Seliman Katak tadi, dia yang mondar-mandir ke sini, maka seperti kayak jari katak yang di situ tadi. Dia dalam pengendali dengan si nenek misterius itu tadi yang ada di sini. Gini, Mbah, saya boleh bercerita sebentar. Mohon dipegangkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saya mendapatkan gambaran atau kayak dapat hal-hal yang terjadi atau flashback lah bahasanya kalau sekarang. Ceritanya gini tentang si nenek misterius ini. Semoga dengan pengungkapan pada malam hari ini nenek ini bisa beristirahat dengan tenang, tidak mengganggu atau menakuti bangsa-bangsa manusia yang nggak bersalah, yang nggak ikut campur seperti kita generasi kita, bahkan orang-orang tua kita. Pasti kan banyak yang sudah ditampaki. Ceritanya gini, langsung aja. Si nenek ini dulunya penjual, seperti halnya kalau orang-orang sekarang kayak jualan peyek, Pedagang. jualan makanan ringan. Si nenek ini difitnah, katanya mencuri kayu. Waktu dia pulang dari jualannya, sehabis jualannya dia difitnah oleh warga. Warga berbondong-bondong datang ke rumahnya, nyamperin nenek itu. Kita nggak usah sebut namanya, kita anggap si nenek. Hei nenek tua, keluar kamu dari rumah. Si nenek keluar karena baru aja naruh dagangannya. Kalau orang sekarang itu kayak gendong tuh ya, Kayak di rincing lah. ya. Keluar terus ada apa kok rame-rame dengan tanpa wajah bersalahnya nenek itu.
Nenek itu ya nggak punya rasa bersalah karena dia memang nggak bersalah. Karena dia itu bisa kita bilang orang baik sebelumnya. Terus dipaksa oleh warga-warga, dipaksa untuk mengaku. Ya nenek itu ya nggak ngaku karena dia nggak mengambil kayu, karena dia merasa difitnah ya nggak mau ngaku. Pada akhirnya nenek itu dibawa keluar dari rumah. Istilahnya kalau bahasa Indonesianya diseret itu apa, Mbah? Ya diambil paksa. Ya ditarik paksa oleh warga-warga, ditaruh dihakimi, kerumuni warga-warga. Nenek ini sekarang mendengarkan cerita saya. Semoga kita doakan si nenek ini bisa hidup tenang di alam sana, bisa diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditarik paksa, dihakimi oleh warga-warga karena nggak mau mengaku, dipaksa dengan kata-kata kasar. Hei nenek tua, mengakulah kamu. Karena orang Jawa, karena saya menceritakannya dengan bahasa Indonesia. Kalau Jawa kalian mungkin nggak begitu semata ya. Bahasanya, hei wong tuwek, ngaku, lek awakmu kuwi njupuk kayu, bahwa kamu itu ngambil kayu. Sampai dia bersumpah-sumpah, sumpah saya nggak mengambil kayu sedikit pun, bahkan satu pun. Mengaku, disuruh ngaku ya nggak mengaku, terus dipukul. Ada salah satu warga yang memulai dengan pukulan. Nenek itu terjerit kesakitan. Aduh, sakit. Ya Allah, saya nggak tega menceritakan seperti ini. Karena nenek itu dia orang yang nggak bersalah, terus difitnah, dihakimi oleh warga segitu banyaknya, ditarik paksa. Apalagi dia habis pulang jualan, Kasihan, hidup sendiri. nggak ada siapa-siapa. Nenek ini sekarang menyaksikan. Dia menangis mendengarkan cerita saya, karena saya menceritakan yang sebenarnya. Jika ada penonton atau sahabat-sahabat kalian penerus-penerus keturunan yang sudah menghakimi nenek ini, doakan nenek ini, meskipun kalian gak siapa-siapanya. Kasihan nenek ini dihakimi tanpa henti sampai akhirnya kehilangan nyawanya, sampai kakinya putus dalam, tulangnya yang putus sampai ini nggak bisa jalan. Coba pikirkan, di bagian sini putusnya, diinjak-injak oleh laki-laki tanpa kasihan ampun. Nggak mikir kalau itu orang tua. Coba orang tua kalian digitukan, apakah tidak sakit hati kalian? Ayolah, orang sekarang ini, apalagi kalian itu orang pintar, saya sebut orang pintar. Jangan sekali-kali menghakimi orang tua yang tidak berdaya, bahkan separuh baya. Sebenarnya yang injak kan yang memfitnah, Mas. Kasihan. Memulai itu Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan patah dan hanya dikubur, nggak dimandikan, nggak dikafankan. Coba bayangkan. Mari kita doakan bersama-sama semoga nenek itu tenang di alam sana dan nyawanya, arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Semoga doa kita, kiriman Fatihah kita sampai kepada nenek itu, semoga nenek diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nyawanya, arwahnya lagi udah semoga nggak ngambang di antara langit dan bumi, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya hanya bisa menceritakan seperti itu karena saya melihat seperti itu gambarannya nenek itu. Makanya sampai sekarang dia sakit hati ingin balas dendam
Tapi balas dendamnya nenek itu juga salah, tidak kepada seseorang yang Iya. telah menyakiti dia. Betul. Generasi-generasi sekarang yang menjadi korban dihantui, ditakuti Sampai oleh sering makhluk-makhluk ada yang seperti itu. terjatuh di sini loh Mas. Waktu nyebrang hanya sebuah batang pohon kayu aja sampai jatuh. Sampai didorong. Itu dalam keadaan membawa rumput. Selesai pulang ngarit cari rumput. Tuh. Setelah jatuh dari sini orangnya sakit 1 minggu. Itu. Sebenarnya sih nenek ini balas dendamnya itu hanya untuk orang-orang tertentu, tapi dia mau minta tolong tidak ada yang tahu gitu. Untuk meluruskan jasadnya tadi loh, untuk menyempurnakan arwahnya biar kembali ke asalnya. Tapi emang benar daripada kita melakukan kebaikan ataupun melakukan kejujuran dipandang manusia itu tidak pantas, lebih baik menfitnah itu lebih mudah. Seperti halnya seperti itu yang dirasakan nenek itu tadi. Sakit sampai turun-temurun yang tidak ada sangkut pautnya jadi sasaran. Saking sakitnya nenek tadi. Untuk siapa saya melampiaskan dendam? Apa yang sudah dirasakan oleh nenek itu. Seperti halnya seperti itu. Benar gak Mas Rido? Beliau udah banyak-banyak mengucapkan terima kasih sudah dibantu untuk mendoakan. Mudah-mudahan dengan niat baik rombongan khususnya Mas Rido, beliau si nenek ini bisa tenang, bisa diterima di sisinya. Mudah-mudahan. Intinya waspada kalau berbicara, jangan asal ngomong, jaga lisan. Menfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Benar Mas Rido ya? Iya benar ya. Silakan. Dan semoga besok kita bisa berjumpa dengan nenek ini di akhirat sana. Kita bisa berjumpa dengan beliau, dan bahkan kalau bisa beliau yang harus menyapa kita. Karena manusia itu tidak tahu apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Entah saya atau kalian tim dibersihkan, dicuci di neraka itu berapa tahun kita tidak tahu. Karena sudah banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sudah banyak larangan-larangan yang kita langgar tanpa kita sadari. Kita hidup di dunia untuk mencari apa dan untuk beribadah kepada siapa. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Saya berterima kasih kepada panjenengan semua. Jika mau mengirimkan doa kepada nenek ini tadi, dikhususkanlah. Niat itu hanya Allah yang tahu, dan kita khususkan perihalnya bismillahirrahmanirrahim, khususan ila atau khususan nenek yang ada di video ini. Semoga tersampaikan doanya, doa-doa kita tersampai kepada beliau. Kasihan, sebenarnya nenek ini merintih kesakitan. Dia memujudkan dirinya itu ingin meminta tolong, semoga didoakan. Tapi mungkin apakah ini jalannya, ini sudah takdirnya untuk nenek itu dibantu oleh kita-kita ini. Semoga dengan bantuan ini kita semua bisa bermanfaat di kedepannya.
Mungkin saya tidak bisa berkata-kata banyak. Apabila ada kurangnya dari diri saya sendiri, apabila ada kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili tim kru Kang Rido Official memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, tindakan yang kurang berkenan di hati Anda semua, di hati sahabat-sahabat semua. Saya mewakili memohon maaf, seribu maaf. Jadi berterima kasih sudah mendukung channel ini. Apabila channel ini ada kurangnya, saya minta maaf, tapi tetap dukung channel ini. Semoga perkembangannya lebih banyak, para tim-tim juga bisa lebih baik di kedepannya. Saya berterima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga istirahat kalian semua bisa mengawali hari-hari yang indah di keesokan harinya. Terima kasih, tetap semangat, tetap berjuang. Berjuang demi keluarga, berjuang demi anak, berjuang demi kedua orang tua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sudah mendukung di channel Kang Rido Official. Selamat beristirahat. Semoga hari-hari Anda lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kembali.